Oke, welcome guys. Kembali lagi dengan saya Vicky di channel Kivlogger Official. Kali ini saya akan membuat tutorial seputaran CPNS 2021, yaitu penjelasan tentang bagaimana cara untuk melakukan sanggahan ketika teman-teman tidak lulus dari pendaftaran CPNS di bagian administrasi. Oke, tetap ikuti tutorial ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman silahkan masuk di sscsbkn.go.id. Silahkan teman-teman klik link ini. Kemudian teman-teman pilih seleksi calon aparatur sipil negara yang 2021. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya teman-teman langsung login. Setelah teman login, maka tampilannya akan masuk pada tempat login SSCN 2021. Di situ silakan teman-teman masukkan nomor induk kependudukan serta password yang sudah teman-teman buat di akun SSCSN sebelumnya. Nah, setelah teman sudah memasukkannya, silahkan tekan masuk. Lalu akan tampil pada bagian resume pendaftaran calon ASN. Nah, ini adalah tampilan sebelum sebelum diumumkannya pengumuman kelulusan administrasi. Setelah teman-teman sudah diumumkan untuk kelulusannya, maka tampilannya akan muncul secara otomatis, yaitu keterangan lulus atau tidak lulusnya teman-teman. Nah, untuk keterangan lulusnya seperti ini, sedangkan untuk keterangan tidak lulus tampilannya di situ keterangannya akan muncul seperti ini. Maka akan muncul tulisan mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, kemudian nanti akan muncul juga beserta dengan mencantumkan dengan dokumen persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh pelamar di situ ya. Namun apabila di sini teman-teman merasa bahwa sudah benar-benar memenuhi persyaratan administrasi tetapi tidak dinyatakan tidak lulus, teman-teman bisa mengajukan sanggahan selama masa sanggahan berlangsung sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah melakukan mengajukan sanggahan, maka akan muncul forum. Kemudian akan muncul forum sanggahan yang disertai kolom untuk mengisi alasan sanggahan. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal langsung menulis di kolom sanggahan untuk alasannya. Dan untuk contoh alasannya, nah di sini saya akan memberikan contoh kasus. Misalkan ini ada surat pernyataan pelamar sudah lengkap materai 6.000, materai 10.000 atau 6.000, tetapi petugas verifikasi salah lihat dan menyatakan berkas itu tanpa materai. Hal ini kemudian menjadi alasan memutuskan pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Artinya tidak ada kejelian dari panitia. Nah, sesuai keterangan itu, sanggahan untuk konteks ini teman-teman bisa mengisi untuk bagian alasan sanggahannya atau ulasan sanggahannya itu dengan kata-kata seperti ini. Mohon dicek ulang surat pernyataan sudah ada materainya, seperti itu ya. Silakan teman-teman nanti isikan keterangan seperti itu sesuai dengan konteks masing-masing yang dokumennya belum dinyatakan lulus. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa masa sanggah itu merupakan waktu atau masa diberikan kepada calon peserta CPNS untuk memberikan sanggahan atau protes terkait hasil seleksi administrasi. Nah, maksimal calon peserta mengajukan waktu sanggah adalah 3 hari setelah pengumuman lulus administrasi. Nah, jika kesalahan verifikasi data terjadi di panitia seleksi, teman-teman akan diterima nantinya saat verifikasi ulang. Tapi jika kesalahan itu ada di diri teman-teman sendiri saat unggah berkas, maka sanggahan itu akan ditolak. Masa sanggah bukan waktu untuk teman-teman harus tahu bahwa masa sanggah itu bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan saat mendaftar ya. Sedangkan untuk tata cara masa sanggah itu teman-teman bisa mengajukan melalui website SSCSN-BKN. Masa sanggahan ini bisa teman-teman manfaatkan atau memaksimalkan selama 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Sanggahan yang teman-teman kirim akan diterima oleh panitia, kemudian tiap instansi akan memverifikasi ulang. Jika itu kesalahan dari panitia pelaksana, maka teman-teman akan diluluskan. Sedangkan kalau misalkan itu kesalahan dari teman-teman sendiri, maka untuk sanggahannya ditolak. Sedangkan untuk jadwal pengumuman sanggahannya nanti pada tanggal 15 Agustus setelah selesai masa sanggah. Nah, teman-teman di sini juga teman-teman harus mengetahui bahwa selama masa sanggah
Teman-teman tidak diperbolehkan memperbaiki maupun menambah dokumen persyaratan atau diunggah ke laman SSCN. Jadi saat masa sanggah, perbaikan maupun penambahan dokumen persyaratan yang kurang tidak bisa dilakukan lagi. Itu ya. Dengan demikian teman-teman, sanggahan masih berpeluang diterima jika petugas verifikasi salah melihat dokumen pelamar. Jika konteks kasusnya seperti itu, pelamar masih berpotensi lulus seleksi dengan mengajukan sanggahan. Artinya pengajuan sanggahan bukan untuk menawar keputusan panitia, melainkan upaya meyakinkan petugas verifikasi bahwa kita pelamar benar-benar sudah memasuki atau memenuhi semua persyaratan pendaftaran itu ya. Nah, teman-teman, hanya seperti itu saja penjelasan dan cara untuk melakukan penyanggahan pada ketidaklulusan berkas atau administrasi di CPNS 2021. Semoga bisa membantu teman-teman, dan semoga untuk sanggahan dari teman-teman bisa berhasil dan bisa merubah keputusan panitia pada saat pengumuman verifikasi yang kedua kalinya pada tanggal 15 Agustus nanti. Oke, sampai di sini dulu, semoga bisa membantu. Dan saya Fikri, salam YouTuber, mantap.